Maka saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari dong belajar dalam firman kebenaran dengan nama Roh Kudus. Ini firman Tuhan, ini pesan daripada firman perkataan Allah bagi kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 3:5 mengatakan, Roh Kudus memberi kelahiran baru pada orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa kelahiran baru, tak mungkin seseorang dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Berarti Roh Kudus yang berperan semua dalam keibadahan menyembah Tuhan. Yang dikatakan kasih karunia hikmat daripada Allah. Oleh mujizat keajaiban keilahiannya. Kalau kita mengerti apa arti keilahian, mana tahu ada yang nonton video ini bingung. Keilahian adalah keajaiban daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh karena keilahian daripada Allah bisa menciptakan segalanya. Itu saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus membuat tubuh kita jadi baik daripada Allah. Jadi tubuh kita baik daripada Tuhan. Sekalipun ada kekurangan di hadapan daripada Allah. Sekalipun tidak sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan pengampunan orang yang sudah jatuh dalam kekelaman dalam dosa. Ada perubahan, pertobatan, karakter kita datang kepada Tuhan. Karena percaya kita dengan Roh Kudus sehingga Tuhan memberikan pengampunan bagi kita di kelak kemudian nantinya. Menurut firman ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. 1 Korintus 2, 3 ayat 16. Roh Kudus membuat tubuh kita jadi baiknya. Jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tinggal di dalam Tuhan. Itu saudara-saudari. Memang nggak mudah. Memang berat. Tuhan tahu kok. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak lupa segala dosa. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan, menyembah Tuhan datanglah dengan Roh Kudus. Supaya kita mampu menghadapi gelora dunia. Kita sanggup menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa, tipu muslihat. Yang kita hadapi datang kepada Tuhan di jalan kebenaran. Ini tipu daya dosa ini. Bujuk rayuan kegelapan ini yang susah. Kalau hati kita bagaimana sih sebenarnya datang kepada Tuhan? Jiwa dan tubuh kita mungkin kepingin bagaimana datang menyembah Tuhan. Yang sebenarnya tak ada manusia yang percaya kepada Yesus tidak suka datang ke gereja. Pasti ke gereja. Tetapi karena begitu kuatnya tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, manipulasi pemikiran kita, sehingga terjadi kemalasan. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus mengingatkan, berdoa dan beribadahlah dengan nama Roh Kudus. Apalagi menghadapi akhir zaman. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ini. Kalau kita percaya dengan Roh Kudus dalam keibadahan di gereja, ibadah raya, kebaktian malam maupun kepribadian, hubungan rumah tangga, kita menerima kuasa dari Tuhan menurut firman ini. Bukan menurut saya, tidak. Maka dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti seluruh ciptaan Tuhan. Jadi mari kita belajar
Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan loh saudara-saudariku sama kita. Pribadi saya tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Ini Tuhan memesankan kita kepada semua. Apalagi menjelang hari-hari terakhir dan akhir zaman ini. Sudah berjalan kerajaan setan di angkasa menghalangi doa manusia. Tapi kalau ada naungan Roh Kuduslah menghantar segala dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang sanggup menghadapi dengan penuh kepercayaan kita menyembah Tuhan. Jangan salah loh saudara-saudara. Roh penghalang di udara itu ada, firman Tuhan mengatakan itu. Iya. Saya pribadi sudah berhadapan, sudah saya lihat roh penghalang di udara dalam mimpi. Di dasar laut sudah berhadapan saya dengan kerajaan iblis di dasar laut. Di bawah kolong langit dan bumi ini sudah berhadapan juga saya. Kalau enggak kekuatan daripada Tuhan menolong saya rasa mati. Bisa saja ada orang menyantet aku. Biar tahu. Saya tidak bohong. Demi Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu sudah saya mimpi itu saudara. Di khotbah kemarin saya buat itu. Saya tidak main-main saudara-saudara. Tuhan selalu mengingatkan. Percayalah. Kata Tuhan terhadap saya. Jadi supaya kita jangan main-main lagi menjelang akhir zaman ini. Supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan belajar dengan naungan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Supaya jelas, kalau Roh Kudus ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi, kata Tuhan. Supaya kita tahu memahami. Tuhan sekarang mengingatkan kita semua supaya mengerti bagaimana kita punya cara menyembah Tuhan. Sehingga kekuatan kegelapan tidak sanggup saudara-saudariku menggoyahkan pemikiran kita, menghambat pemikiran kita datang kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa. Maka Tuhan berkata, percayakan Roh Kudus. Bahwa tubuhmu adalah milik daripada Roh Kudus, baik daripada Allah. Hanya percaya kita berdua kepada Tuhan. Tulus. Berkatakan, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Ajari aku datang menyembah Tuhan. Tapi tulus kita. Pasti Tuhan nikmati. Apapun dosa terbesar yang sudah terjadi terlanjur. Sebab Tuhan Allah. Kenapa firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang yang belum mengenal Dia. Aku datang kepada orang yang jahat supaya mengerti akan kebenaran. Bukan dikatakan aku datang kepada orang benar. Karena orang benar itu sudah tahu kebenaran. Tetapi dikatakan juga dalam firman-Nya, orang benar itu bila saat mendoakan orang yang sakit, maka Tuhan jawab. Jadi jangan ragu-ragu kita saudara-saudariku. Ya, mungkin saya pribadi pun, mungkin saudara-saudariku, saya pun mau gitu. Apa mungkin Tuhan lagi mau mengampuni saya? Dosa aku udah besar. Jangan pikirkan itu. Datanglah kepada Tuhan berdua, bersujud, berseru. Percayalah dengan Roh Kudus supaya diubah kita semua. Kalau udah Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita, maka roh dunia sangat sulit masuk menggugai pemikiran kita, menghancurkan pemikiran manusia. Pekerjaan iblis tahu saudara-saudariku, menghancurkan jiwa pemikiran manusia, terutama target.
Dari pemikiran timbul dosa, dari pemikiran timbul kejahatan. Maka Tuhan Allah percayakan Roh Kudus dalam dirimu. Itu